dari sisi ekonomi sudah, kita masih punya satu narasumber sebelum kita buka sesi diskusi. Kita akan minta ini Mas Lutfi dari sisi pandangan politiknya, karena bagaimanapun juga tadi sudah disampaikan dari sisi ekonomi sudah cukup menarik apa yang disampaikan Pak Haji Sopyan, tapi bagaimanapun juga political will ini juga tetap memiliki peranan yang sangat penting, ya. Apalagi kita juga menaruh harapan kepada estafet kepemimpinan daerah yang baru, mudah-mudahan juga memberikan dukungan yang positif juga terhadap pembangunan ekonomi kita. Kita ingin dengar dari Mas Lutfi terkait pandangannya dari sisi politik terhadap dukungan ya tadi ya maju mundur ekonomi Kaltim, kaitannya transisi IKN dan pandemi ini seperti apa? Kami persilahkan kepada Mas Lutfi untuk memberikan paparannya sebelum kita buka sesi diskusi. Silakan Mas Lutfi. Silakan Mas Lutfi. Ya, makasih Mas Wiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya terpaksa mengubah slide saya semua, Mas, karena jadi terakhir ya, dan seluruhnya sudah dipaparkan gitu. Data-datanya mulai dari Bapeda, kemudian Bu Yusniar dari BPS tadi, template ya, capture-nya bagus sekali gitu ya. Maka saya kebagian di ujung itu ya yang hanya saya bisa adalah dari perspektif kebijakan barangkali gitu. Ya. Sebagaimana disinggung oleh Mas Wiji tadi. Gitu. Saya coba itu udah kelihatan, Mas? Sudah Mas Lutfi, silakan. Begini. Yang pertama itu yang harus dipahami bersama bahwa sehebat apapun resep-resep dan konsep-konsep pemulihan ekonomi itu, kunci utamanya itu tetap pada bagaimana pengendalian negara atas upaya untuk memulihkan ekonomi tadi. Oleh karena itu, sumber kekuatan negara yang utama di dalam pengendalian tadi bentuknya adalah kebijakan. Oleh karena itu, maka saya mencoba itu menarik diskusi kita kali ini untuk yang terakhir, ya sesi terakhir itu pada bagaimana kemudian proses kebijakan itu harusnya dijalankan. Saya coba itu membuat lingkaran kebijakan meta strategis. Saya katakan meta itu karena cepat sekali berubah, gitu ya. Nah, yang pertama yang harus kita ingat bahwa di Kalimantan Timur itu baru aja ada pilkada 9 daerah kabupaten kota. Ya. Minus PPU. Nah, oleh karena itu saya mencoba bahwa ketika kita mengupayakan untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi itu pada halo ya, Mas? Ya. Pada rel yang sebenarnya, maka tidak terlepas dari kebijakan yang diambil. Yang pertama, visi Kaltim itu Kaltim berdaulat sudah disinggung banyak tadi oleh senior saya, Pak Haji Sopyan. Nah, bagaimana kemudian visi itu dirumuskan dalam sebuah identitas Kalimantan Timur? Ada nilai dan ada misi yang diperjuangkan. Nah, ini akan di-breakdown kembali dalam bentuk strategi, struktur, dan kultur. Baru kemudian bisa diambil sebagai sebuah agenda utama menjadi sistem aksi. Kalimantan Timur itu tidak mungkin berjalan sendirian karena dia membawahi secara wilayah itu ada wilayah, ada 10 kabupaten kota, 3 kota dengan 7 kabupaten. Oleh karena itu, saya menyebutnya itu sebagai lingkaran kebijakan meta strategi. Ada visi Kalimantan Timur, ada visi kabupaten kota, yang di dalamnya itu tentu berkaitan dengan prosesi di mana masing-masing pemimpin itu terpilih. Kaltim dengan visi Kaltim berdaulatnya
kabupaten kota dengan visinya masing-masing. Nah, baru kemudian bagaimana visi-visi masing-masing provinsi dengan membawahi visi-visi kabupaten kota yang ada se-Kalimantan Timur itu menjadi sebuah lingkaran metastrategi yang sinergis, menjadi sebuah sistem jaringan aksi, atau kalau bahasa publik administrasinya disebut sebagai policy network. Ada jejaring kebijakan yang menghubungkan antara kabupaten satu dengan kabupaten yang lain. Tadi Pak Haji sudah menyebut bahwa nggak mungkin itu kemudian perusahaan daerah yang pada level kabupaten kota bersaing dengan perusahaan nasional, maka harus dinaikkan statusnya, dinaikkan tingkat kompetisinya itu menjadi kompetisi yang ditangani dan dipegang oleh provinsi. Ini maksud saya. Nah, bagaimana mungkin kemudian visi misi yang demikian beragam itu harus menjadi sinergi. Nah, problem utama di sini itu adalah pada ini sebenarnya, pada perspektif lingkup kebijakan. Visinya presiden itu belum tentu sama dengan visinya gubernur, belum tentu dengan sama visinya bupati. It's okay, karena masing-masing visi misi bupati, gubernur, dan presiden itu berada pada level tingkat legitimasi politik yang berbeda-beda. Ya. Oleh karena itu, kita tidak menuntut. Saya tidak menawarkan konsep bahwa visi bupati harus selaras dengan visi presiden, visi gubernur selaras dengan visi presiden. Yang harusnya dilakukan itu adalah sinkronisasi dan kompatibilitas visi. Kalau saya ibaratkan komputer itu ya, antara hardware yang satu dengan hardware yang lain, software yang satu dengan software yang lain itu kompatibel. Tidak semua bupati itu harus misalnya orang-orang yang hebat, tidak semua gubernur orang-orang yang hebat atau orang yang paling hebat, tetapi dialah orang yang diberi kepercayaan oleh masyarakat pada levelnya masing-masing. Oleh karena itu, maka kewajiban bupati, kewajiban gubernur, dan kewajiban presiden itu adalah memenuhi amanah yang sudah diberikan oleh masyarakat pada levelnya masing-masing. Ya. Bupati visinya itu mensejahterakan rakyat di level kabupaten, wali kota juga begitu, gubernur juga begitu, presiden juga begitu. Tetapi bagaimana kemudian kompatibilitas dan sinkronisasi antara visi bupati, visi gubernur, dan visi presiden itu berada pada daya dukung yang sama. Saya kira untuk meminimalisir konflik tentang visi misi itu, karena nggak ada panduan secara khusus yang memberi pengetatan pada bahwa visi bupati itu harus mengacu pada visi gubernur, harus mengacu pada visi presiden. Dia yang di breakdown menjadi visi bupati, visi wali kota, dan visi gubernur. Itu sesuatu yang impossible dalam sistem politik yang demokratis seperti saat ini. Oleh karena itu, gitu ya, saya membuat ini tadi mendadak gitu ya, maksudnya awalnya nggak begini, baru setelah melihat dan mendengar seluruh paparan tadi, maka yang paling mungkin saya sampaikan adalah ini, supaya apa yang dirasakan oleh Mas Slamet, apa yang dirasakan oleh Mas Reza tadi, itu bahwa ada konsistensi itu kebijakan dari pusat sampai ke daerah. Kenapa saya katakan begini? Karena proses politik seperti ini, saya institusikan ada produk politik itu ini sangat tidak kompatibel secara institusi, tetapi sangat mungkin kompatibel dalam visi dan misi. Misalnya, Mas, saya sebut aja partai 1, partai 2, karena kalau disebut ini agak sensitif gitu ya. Saya pada level nasional, legislatif dikuasai oleh partai 1 dan partai 2. Sementara eksekutifnya itu berasal dari partai 1 dan partai 3. Kemudian pada level provinsi, tidak selalu linear bahwa dia harus partai 1, partai 2. Bisa aja partai 1, partai 2, bisa juga partai 3, partai 4, partai 5, partai 6, dan seterusnya, dan seterusnya. Demikian juga pada kabupaten dan kota. Sehingga tidak ada linearisasi visi misi yang disusun tadi itu. Oleh karena itu, ya, problem utamanya itu adalah bagaimana kemudian mensinkronkan dan mengkompatibilitas tingkat kompatibelnya menjadi sesuatu yang sangat penting. Oleh karena itu, saya mencobanya bahwa ini salah satu resep yang mungkin bisa diwujudkan. Karena begini, kalau ingin pertumbuhan ekonomi itu kita melihat tadi bagaimana disparitas yang terjadi antara Kutai Kartanegara dengan Balikpapan. Belum lagi dengan daerah-daerah lain, Palu tadi. Tadi ada yang nyebut
dari Pak Nathaniel tadi menyebut Mahulu itu ya sekalipun daerahnya itu masih daerah baru, tetapi justru tingkat penularan atau apa namanya penyebaran ya. COVID-19 itu justru paling kecil. Ya barangkali kita kalau secara orang awam bisa menyebut bahwa oh dia karena jumlah penduduknya lebih sedikit, dinamika pergerakan masyarakatnya tidak sedinamis Samarinda, Balikpapan, Bontang, Nggarong dan lain-lain. Tetapi lepas dari itu semua ada disparitas yang lumayan tinggi itu antara kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Katakanlah misalnya Balikpapan dengan sama-sama kota lah, misalnya dengan Samarinda, punya karakteristik tersendiri yang luar biasa. Contoh kecil aja, di Balikpapan itu ada kecenderungan monolitik gitu ya, bahwa dia daerah perkotaan, tetapi secara politik itu lebih memilih kepada dinamika politik, dinamika sosial politik atau dinamika politik itu yang lebih safe, gitu. Lebih aman. Seperti contohnya yang baru-baru sini aja, gitu ya. Ada calon tunggal tetap aja menang dengan angka yang cukup tinggi. Saya tidak yakin gitu kalau calon tunggal itu kemudian itu terjadi di Samarinda. Gitu ya. Saya tidak yakin tingkat partisipannya sebesar apa namanya sekecil yang ada di Balikpapan. Pasti jauh lebih besar di Samarinda. Sedang ada 3 kandidat aja tingkat partisipasi Samarinda itu kemarin ya yang dirilis terakhir itu 49,23%. Kalau kita hanya melihat bahwa tingkat partisipasi politik itu hanya dilihat semata-mata dari kehadiran atau keikutsertaan masyarakat di dalam pemilu. Nah, oleh karena itu sekali lagi ya, ini menjadi problematika tersendiri. Kabar jeleknya itu. Ya. Kabar baiknya adalah bahwa polarisasi politik atau polarisasi partai politik di Indonesia itu secara ideologis tidak terlalu tajam, Mas sehingga kita itu tidak perlu terlalu khawatir bahwa akan terjadi polarisasi secara masif di Kalimantan Timur. Contohnya saja gitu ya. Partai A ini yang saya contohkan ini, partai 1 dan 2 itu tidak selalu kemudian di provinsi dan di kabupaten kota dia akan selalu berkoalisi dengan ini. Dia berkoalisi dengan siapa saja yang dikehendaki. Bahkan ketika di pusat itu bertentangan, maksudnya berseberangan, di daerah itu bergandeng tangan secara sukarela dan bergembira ria. Itu menunjukkan bahwa ada kabar baik yang tidak perlu dirisaukan bahwa polarisasi politik di Indonesia berdasarkan partai politik itu tidak terlalu mengkhawatirkan. Ya. Nah, kemudian tentang ini apa namanya undang-undang itu direspon banyak sekali, terutama undang-undang Minerba dan undang-undang apa yang terakhir ini Omnibus Law itu. Ya. Tenaga kerja. Nah, saya punya optimisme. Salah satunya itu kita berhusnudon terhadap apa yang disebut pimpinan tertinggi di Kalimantan Timur itu. Kalimatnya sederhana saja, tetapi kita bisa terserah Jakarta mau diapakan undang-undang baru. Kalau memang begitu ya sudah. Jadi mau di mana saja, memang saya pikirin menghabisin baterai saja itu. Ini kalimat yang saya kutip dari Sapos 16 Desember kemarin. Saya pertamanya kaget, tetapi setelah merunut siapa yang menyampaikan itu dan bagaimana orang yang menyampaikan, saya punya pandangan positif terhadap statement ini. Bahwa beliau itu di tengah kecintaannya kepada Kaltim, dan ini rasa gundah gulananya untuk sebenarnya itu ya resisten terhadap pusat, tetapi diwujudkan dengan ya sudahlah. Nah, dan ini saya kira mewakili secara kolektif perasaan rakyat Kalimantan Timur. Dengan demikian, maka saya punya optimisme. Kalimat keren ini, kalimat keren ini, kalimat keren ini, bagus. Saya punya optimisme dengan ini bahwa Jakarta silahkan mau berbuat apa saja dengan undang-undang itu, bahwa saya akan mengusahakan Kalimantan Timur tetap berdaulat tadi itu. Sepertinya kalau saya tangkap dari kalimat yang sangat sederhana ini. Saya kira nggak banyak, Mas. Nanti kita akan diskusi lebih jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Lutfi Wahyudi, akademisi dari Universitas Mula Warman.
Dan tadi kalau kita lihat memang Mas Lutfi lebih banyak menyoroti perlunya tadi ya sinkronisasi dan kompatibilitas antara semua strata pemerintahan ya, mulai dari lingkup pusat sampai ke daerah, ini perlu ada sinkronisasi supaya visi misi ini juga bisa saling tersinergi gitu ya, karena tidak mungkin dalam masa pandemi, dalam masa yang sulit seperti sekarang ini kalau tidak ada sinergitas ini.